Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadin niyya kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was shalihin. Summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakkilin. Summa ila hadrat jami'il awliya illah mil aqtab wal autad wal najaba wal maut wal abdal Abil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasallahu sirra. Summa ila hadrat jami'il masyayikhina Abil khusus Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani Qadasallahu sirra. Summa ila hadratil wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai di surat Maryam ayat ke-51, Bapak Ibu. Yang pegang kitabnya bisa dipegang di jilid yang ketiga halaman 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadainahu wajtabaina idza tusla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadaw wa bukiya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a jannati adnin lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa asiyya tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiyya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya.
Wa yaqulul insanu aidza ma mittu lasawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a fa wa rabbika lanahsurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani 'itiyya thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiyya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina kafaru lil ladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatan wa ri'ya. Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna immal adzaba wa immas sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa ad'afu junda wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda afara'aital ladzina kafaru bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda wa yawma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda'au lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikza. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin.
Di ayat yang ke-51 Allah berfirman di dalam surat Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Musa, dan ceritakanlah wahai Rasul paling sempurna di dalam kitab yang diturunkan kepadamu tentang saudaramu Musa yang pernah berbincang-bincang dengan Allah atau kalimullah, dan kisah inkisyaf yang ia alami dari pohon yang diberkati, As-Sajrul Mubarakah. Innahu kana mukhlasaw wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya ia sebab Sungguh-sungguh ia sebab sempurnanya inkisaf dan suhudnya kepada keesaan al-haq. Beliau benar-benar orang yang terpilih dan tulus dalam bertauhid, serta bersih dari kotoran-kotoran nasutnya secara mutlak. Dan demikian juga ia seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel untuk menuntun dan menyempurnakan dengan dukungan kitab suci dan mukjizat. Dan dia adalah seorang nabi yang melalui adanya wahyu, ilham, dan mimpi. Wa nadainahu, dan karena ikhlasnya dan sempurnanya dan istimewanya beliau yang dikaruniakan Allah dan karena ikhlasnya yang sempurna dan pengistimewaannya yang besar terhadap kami, wa nadainahu, kami pun memanggilnya setelah berkali-kali melakukan mujahadah dan riyadhah yang luar biasa, min janibituril aiman, dari sebelah kanan Gunung Sinai, yang yakni sisi yang memiliki kebaikan, berkah, dan berbagai kebahagiaan untuk Musa. Wa qarrabnahu najiyya, dan setelah Musa mengalami inkisyaf dengan seruan itu dan menyaksikan apa yang ia saksikan, kami dekatkan ia pada kami sampai ia pun menjadi bercakap-cakap, yakni bermunajat dan berbincang-bincang kepada kami. Sebab saat itu kami menjadi pendengaran, penglihatan, dan semua inderanya. Maka dengan kami ia mendengar, dengan kami ia melihat, dan dengan kami ia berbicara. Wa wahabna lahu mir rahmatina, dan kami telah menganugerahkan padanya sebagian dari sempurnanya rahmat kami dan kebaikan kami padanya, dengan tujuan mendukung dan menguatkan kepada akhahu Harun, akhahu Haruna nabiyya, yaitu saudara beliau yakni Nabi Harun, supaya ia mendukung dan menguatkan Nabi Musa dalam melaksanakan hukum-hukum kenabian dan kerasulan sebagai nabi, juga supaya Harun tetap pada tekad yang kuat dan murni dalam menjalankan hukum-hukum Tuhan. Wadhkur fil kitabi Ismail, dan ceritakanlah di dalam kitab ini juga tentang kakekmu Ismail, dzabihullah, yaitu sesembelihan Allah, yang telah rela kepada semua hal yang terjadi padanya dan kodoknya. Innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya disebabkan kuatnya kepercayaan dan kepasrahannya pada Allah dan penyerahannya akan semua urusannya pada Allah, beliau adalah orang yang benar janjinya, yang memenuhi perjanjian di sisi Allah, setia pada kepercayaan pada Allah, bersabar atas musibah dan cobaan Allah, bersyukur terhadap anugerah dan nikmatnya. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau juga seperti ayahandanya dan saudara-saudaranya adalah seorang rasul dan seorang nabi, meskipun tidak ada syariat yang diturunkan padanya, karena sebagian putra-putra Nabi Ibrahim alaihissalam adalah para nabi dan rasul yang menjalankan agama dan syariat ayahanda mereka, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi keluarga Nabi Ibrahim ini keluarga rasul dan nabi, syariatnya ikut Nabi Ibrahim. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati, dan termasuk keistimewaan yang bagus pada dirinya adalah ia selalu menyuruh keluarganya terlebih dahulu, karena mereka lebih utama dan
untuk dituntun dan disempurnakan, serta lebih berhak untuk itu dari orang lain untuk melaksanakan sholat yang ia merupakan bersimpuh menghadap al-haq dengan seluruh anggota badan dan sendi tubuh dan merupakan pendekatan badannya secara rohani dan spiritual. Wazakata dan juga untuk menunaikan zakat yang ia merupakan pembersihan niat dan membersihkan pikiran terdalam dari kecintaan terhadap dunia. Wa kana inda rabbihi mardiyah. Dan ia karena begitu bersihnya ia dari berbagai ketergantungan pada makhluk dan rintangan yang menghalangi dari tawajuh yang ikhlas pada al-haq, beliau di sisi Tuhannya yang telah memeliharanya berdasarkan keridhaan dan penyerahan diri yang sempurna, beliau adalah orang yang diridhoi. Sebab kesetiaannya kepada janji, konsistennya terhadapnya, dan kesabarannya akan cobaan yang berlaku padanya. Wadhkur fil kitabi Idris. Dan ceritakanlah pula, wahai Rasul yang paling sempurna, di dalam kitab ini juga tentang Nabi Idris, sang guru tauhid dan makrifat yang telah menanggalkan hawa nafsu dan segala angannya melalui besarnya riyadhah dan mujahadah di atas jalan tasdik dan tahqiq. Innahu kana siddiqon nabiyya. Sesungguhnya ia sebab kecerdasan dan hikmah yang sempurna adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran, yang begitu besar kepercayaan dan pembenarannya, dan beliau juga seorang nabi yang diutus pada segenap manusia seperti semua nabi yang lain untuk menyampaikan petunjuk dan untuk mengajarkan. Wa rafa'nahu makanan 'aliyah. Dan karena keluhuran dirinya, ketinggian argumennya, kelengkapan lelakunya, dan pembersihan dirinya dari belenggu sifat-sifat fisik manusia, kami telah mengangkatnya dalam rangka mengasihinya ke martabat yang tinggi, yang ia merupakan martabat ma'rifat dan ketauhidan yang paling tinggi. Dikatakan hingga ke langit keempat dan keenam. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu yang telah disebutkan, para nabi tersebut, mulai Nabi Zakaria, Nabi Idris, dan semuanya adalah para nabi Allah, wakil Allah di bumi, karena mereka adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dengan berbagai nikmat lahir dan batin, yang telah dipilih oleh Allah di antara sekian manusia untuk menyampaikan hidayah dan pengajaran. Dan mereka termasuk minan 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 nabiyina, dari para nabi yang terpelihara, min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'anuh. Mereka adalah para nabi keturunan Nabi Adam dan dari orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh di dalam kapal pada saat muncul angin besar di muka bumi. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan sebagian mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim, wa Israila, dan juga keturunan Nabi Yakub yang oleh Allah dijuluki sebagai Israel, dan semuanya wa mimman hadaina, semuanya itu adalah orang yang kami beri petunjuk untuk mengesahkan kami, wajtabainana, dan telah kami pilih di antara semua manusia untuk mengajarkan, mempelopori syariat, meletakkan hukum-hukum di tengah masyarakat seluruhnya, sebab dari sempurnanya keyakinan, makrifat, konsistensi, tamakun mereka di dalam perusahaan tauhid, idza tusla alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah yang maha pengasih, maha rahman, dan dalil-dalil keesaan dan ketunggalannya, kharru sujjada wa bukiyah, maka mereka tunduk dengan ketundukan yang tawaduk dan takut, lalu mereka sujud seraya merendahkan diri dan menurunkan kening-kening mereka di atas tanah, kerendahan dan kehinaan, dan seraya mengharapkan keluasan rahmat Allah menurut sifat lembut dan keindahannya. Dan kemudian mereka pun menangis, yakni menangis khawatir karena takut pada Allah akan paksaan dan kebesarannya, karena seorang mukmin haruslah selalu berusaha takut, khauf, dan berharap roja pada setiap keadaannya. Kemudian pada saat muncul di muka bumi, yang ia merupakan tempat keburukan, fitnah, dan berbagai kerusakan, apa yang tampak berupa berbagai macam kejelekan, kemungkaran, sementara pada saat kemunculan penyebaran itu semua, para rasul mencurahkan kesungguhan mereka dalam melaksanakan hukum agama yang diturunkan menurut zaman mereka masing-masing. Maka para rasul pun mengajarkan dan menyusun dan menuntun sesuai ukuran kesungguhan dan kemampuan mereka.
Fakholafa min ba'dihim, kemudian datanglah setelah mereka dan menyusuli mereka kholfun, pengganti yang buruk. Kholf menggunakan kata harokat sukun berarti pengganti yang buruk. Berbeda dengan kholaf yang menggunakan harokat fathah yang berarti pengganti yang baik. Yang benar-benar adha'u sholata wattaba'us syahawati. Mereka ini setelah generasi para nabi itu muncullah orang-orang pengganti yang buruk yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan hawa nafsu yang dapat menjauhkan dirinya serta menarik datangnya macam-macam siksaan dan kerugian. Dan mereka membolehkan hal itu untuk mereka sendiri bahkan bersikeras membolehkannya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemui dalam kehidupan dunia kesesatan, yakni keburukan dan kerugian dan siksaan serta api neraka yang diakibatkannya dan keinginan syahwat mereka dan kenikmatan yang fana. Illa man taba wa amana wa amila sholihah. Kecuali orang-orang telah bertobat, meninggalkan syahwat-syahwat tersebut, seraya menyesal dan tidak lagi kembali padanya sama sekali. Lalu mereka beriman, yakni meyakini keharamannya, dan setelah tobat dan kembali, ia pun beramal soleh dengan tujuan memperbaiki apa yang rusak sebab menuruti hawa nafsu. Fa'ulaika, maka mereka itu yang telah bertobat kembali menyesali perbuatan mereka yang mengikuti hawa nafsu dengan tipu daya setan dan dijerumuskannya, yadkhuluna jannata, mereka akan masuk surga seperti orang-orang mukmin lainnya yang taat. Wala yudlamuna syai'a, dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun, yakni tidak diturunkan sedikit pun kedudukan dari kedudukan orang mukmin yang tidak pernah durhaka. Kalau mereka tobat, mereka ini tulus dengan penyesalan yang sebenarnya. Bahkan mereka diperlakukan seperti para hamba Allah yang lain. Jannati adninil lati wa'adar rahmanu ibadah. Mereka akan mendapatkan yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada para hambanya sebagai kebaikan untuk mereka, balasan bagi amal dan iman mereka. Bil ghaib, sekalipun surga itu tidak nampak, yakni sekalipun hanya terwujudkan dalam lembaran keputusannya dan kodirnya pengetahuannya yang mereka akan sampai kepadanya dan menempat di dalamnya. Innahu kana wa'aduhu ma'tiyah. Sungguh sebab besarnya kasih sayang dan rahmatnya Allah pada hambanya, pasti janjinya yang telah diputuskan untuk mereka ditepati. Yakni pasti terjadi keraguan dan kebimbangan, yakni pasti tidak terjadi, yakni terjadi tanpa keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Dan kapanpun mereka masuk ke surga sebagai rumah kedamaian atau darus salam, la yasma'una fiha lagwaw wala la yasma'una fiha lagwaun illa salama. Mereka tidak mendengar di dalamnya dari siapapun perkataan kosong, yakni perkataan yang nggak berguna, kecuali ucapan salam dari setiap arah sebagai penghormatan, pemuliaan, dan penyambutan. Walahum rizquhum, dan bagi mereka ada rezeki mereka, baik rezeki surri atau maknawi sebagai hidangan dan sajian. Fiha bukrotau wa asiyah, mendapat rezeki itu dari di pagi maupun di petang hari. Ada terus setiap waktu karena penyajiannya terus-menerus ada. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina. Itulah surga yang telah digambarkan dan dijanjikan yang kami wariskan, yakni kami tempatkan dari segenap hamba-hamba kami di dalamnya. Mangkana taqiya, yaitu hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang memiliki sifat takwa yang selalu berwaspada dan takut terhadap hawa nafsu. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan setelah wahyu tertunda dari Rasulullah, ketika orang-orang musyrik bertanya kepadanya tentang Ashabul Kahfi, perial Ruh, dan kisah Zulkarnain, lalu ia menjanjikan jawaban pada mereka, namun tidak muncul, dan kemudian wahyu terputus selama 15 hari, pendapat lain mengatakan 40 hari, sampai mereka mencela dan mengejek Rasulullah,
di mana mereka berkata, ia menyerahkan jawabannya pada Tuhannya, namun Tuhannya melupakan dia. Kemudian pada saat Jibril turun, Nabi mendapati kelambatan turunnya dan mengadu. Lalu Jibril pun menjawab, kami para malaikat tidaklah kami turun dan mengirimkan wahyu pada seseorang kecuali atas perintah Tuhanmu, pendudukan dan pengutusannya, karena hak mengelola adalah lahu ma baina aidina, miliknya lah terhadap apa yang ada di hadapan kita, yakni pada sekitar kita dan di luar kita, wa ma kholfana, maupun yang ada di belakang kita, yakni dalam hati dan potensi kita, dan apa yang tidak tampak oleh kita dan tersembunyi dari kita. Wa ma baina dzalik, dan yang ada di antara keduanya, yakni dua sisi tersebut. Pada intinya, dia menampung kita semua, meliputi semua keadaan kita tanpa terlewat dan luput sekalipun darinya. Bahkan semuanya hadir di hadapannya. Wa magana rabbuka nasiya. Dan pada saat itu tidak Tuhanmu yang maha luhur ini lupa sampai-sampai terlambatnya wahyu disematkan pada sifat lupa darinya. Dan bagaimana bisa terbayangkan adanya sifat lupa pada Tuhan sedangkan dialah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Tuhan langit dan bumi dan segala hal yang ada di antara keduanya. Tidak samar dan alpa dari pengetahuannya satupun yang ada di dalamnya sekejap saja. Dan ketika telah ternyatakan apa yang kami bacakan padamu, wahai Rasul yang paling sempurna, dan telah mengaku merenungi maknanya dengan sebenarnya, fa'buduhu wastobir li'ibadatih. Maka sembahlah dia seraya mengharapkan darinya pertolongan untuk para hamba dan balasan kebaikan. Dan berteguh hatilah dalam beribadah padanya. Dan kuatlah menghadapi kesusahan, tetaplah padanya dan sungguh, dan jangan tergesa-gesa terhadap wahyu yang kau kehendaki dan inginkan turunnya. Dan janganlah berputus asa, sebab segala yang ada pada kekuasaannya telah dijamin dengan waktu. Dan janganlah terguncang oleh olok-olok orang kafir dan ejekan-ejekannya. Bagaimana bisa engkau terguncang? Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui dan mendengar baginya ada sesuatu yang menyamai, yakni yang serupa dan dinamakan Tuhan yang berhak untuk disembah untuk mengabulkan permintaan selain Dia sampai-sampai engkau kembali pada mereka. Maka hendaknya engkau tetap beribadah, bersabar, meninggalkan rasa bingung dan tergesa-gesa, dan hendaknya engkau menyerahkan semua urusan pada Dia yang maha besar dan maha tinggi. Dan termasuk kebodohan yang akut dan kelalaian yang parah terhadap ketuhanannya adalah wa yaqulul insanu, dan berkatalah orang yang telah digariskan untuk lalai durhaka terhadap nikmat Tuhan dan mengingkari kemampuannya untuk mengembalikan sesuatu yang telah tiada. Aidza ma mittu, apakah betul ketika aku telah mati yang menjadi tulang belulang dan remukan-remukan, lasaufa ukhraju hayya, lah aku akan benar-benar dibangkitkan dari dalam bumi hidup kembali dalam keadaan sempurna dan bersiap. Oh, tidak mungkin, ini mustahil dan tidak benar, ini adalah kekeliruan yang nyata. Awala yadhkurul insanu, tidakkah ingkar seorang yang bersikeras menyangkal kemampuan kami dan keras kepala dalam mengingkari dan tidaklah memikirkan manusia yang sombong dan durhaka itu, anna khalaqnahu, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dan membuatnya min qablu wa lam yaku syai'a, sebelumnya, padahal saat itu dia belum berwujud apapun, yakni belum belum sebagai sesuatu apapun dan tidak pula didahului oleh apapun. Kemudian kami menakdirkan menciptakannya dan melahirkannya dari ketiadaan sama sekali. Maka mengapa kami tidak mampu mengembalikannya setelah ia pernah ada? Mengembalikan dan menciptakan, meskipun kedua hal ini sama saja bagi kami, hanya saja mengembalikan menurut pemahaman mereka lebih mudah dan ringan daripada memulai dan menciptakan dari ketiadaan. Jadi orang-orang kafir ini mempertanyakan, kalau udah mati masa hidup lagi? Gitu. Dijawab di sini, jangankan kamu yang baru mati, kamu kan dulu nggak ada sama sekali.
Jadi nggak ada sama sekali tiba-tiba jadi ada. Itu kan lebih susah dibanding sekedar membangunkan orang yang mati. Mati masih masih ada bentuknya, sementara kita dulu nggak ada bentuknya. Cuman air mani dan sel telur ibu tiba-tiba jadi orang semacam ini. Bukankah lebih susah menciptakan dari yang nggak ada daripada sekedar membangkitkan yang pernah ada kemudian mati? Fawa rabbika lanahsurun nahum, maka demi Robmu yang maha, demi Robmu, kata Rob itu merupakan asma ketuhanannya yang paling agung dan paling menyeluruh cakupannya, dan demi kebesaran keagungannya sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka yang sesat itu wasyayatina bersama setan-setan yang menyesatkan mereka, bersama-sama mereka termasuk dalam anggota setan tersebut. Tsumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiyah. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka dalam keadaan terikat dan terbelenggu ke sekeliling jahanam dengan berlutut, yakni bersimpuh dengan lutut dan berdiri dengan ujung-ujungnya jari tanpa ada perasaan yang tenang dan damai. Seperti seorang terpidana yang ketakutan di hadapan hukum yang memaksa dan berkuasa atas segala macam penghukuman. Summa, kemudian saat dikumpulkan, dia dihadirkan mereka itu ke hadapan neraka. La lanangzi'anna min kulli syi'atin, pasti akan kami tarik, yakni kami pilihkan dan keluarkan dari setiap golongan, yakni kelompok yang lebih yang telah tersebar dari mereka bagian-bagian siksaan dan hukuman, annahum asyaddu 'ala rahman, si, siapa di antara mereka yang paling besar terhadap Tuhan yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan berbagai kebaikan dan keberkahan. Itiyah, kedurhakaannya. Siapa yang durhaka pada Tuhan, yakni keras kepala dan mendurhakainya, meninggalkan perintahnya, melanggar larangannya, supaya dilemparkan terlebih dahulu ke jurang neraka. Diteruskan orang-orang semisalnya dan semisalnya lagi sehingga terbuang sudah semuanya ke dalam sana berdasarkan perbedaan derajat dan kedudukan mereka dalam perbuatan dosa. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyah. Kemudian setelah ditarik dan dipilih-pilih, kami sungguh mengetahui orang yang telah yang mereka mengetahui orang yang mereka lebih utama dan berhak di sana, yakni dimasukkan ke dalam neraka untuk memasuki, yakni dimasukkan dan dilemparkan pertama kali di antara yang lain, di mana mereka adalah pemimpin yang sesat dan menyesatkan, sebab akan dilipat gandakan siksaan mereka karena kesesatan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya memerintahkan kepada semua keturunan Adam, janganlah kamu terbujuk oleh dunia bersama kenikmatan syahwatnya. Wa imminkum illa wariduha. Dan ketahuilah tidak ada seorang pun dari kamu, yakni tidak seorang pun di antara kamu, wahai orang-orang yang bersenang-senang dengan pernak-pernik dunia, kecuali pasti memasukinya, yakni datang dan terjatuh ke neraka setiap kamu merasakan kesiksaannya, seukuran yang kami nikmati dan dari kesenangan dunia. Seukuran yang kamu nikmati dari kesenangan dunia. Adapun orang-orang yang beriman dan taat, bertakwa, yang mau menerima bagian dunia dengan cara menahan lapar, berpakaian ala kadarnya, dan secukupnya saja, maka akan melewati neraka dalam keadaan neraka padam. Saya menyeberanginya dan bersyukur dan nikmat atau nikmat keselamatan dari api neraka. Adapun orang-orang mukmin yang bermaksiat mau bertobat, maka mereka akan merasakan siksaan neraka sebesar kesenangan mereka melakukan maksiat, dan mereka tidak akan keluar dari sana menurut keadilan Allah. Adapun orang mukmin yang berbuat dosa besar yang meninggal dunia sebelum bertobat bersama segenap orang-orang kafir dan musyrik, maka mereka saja yang pasti memasukinya. Hanya saja orang-orang mukmin bisa menjemput mereka dengan syafaat. Adapun orang-orang kafir, mereka ini abadi dan ditetapkan untuk abadi, tidak ada keselamatan bagi mereka dari neraka sama sekali. Janganlah bimbang dan ragu, wahai para pendengar, terhadap keterangan tersebut, sebab
Karena telah ada masuknya kamu dan diperhadapkannya neraka pada kamu itu termasuk putusan Tuhan yang pasti, yang jelas. Ala rabbika khotmam maqdiyah, bagi Tuhanmu harus yang paling sempurna dengan benar-benar jelas menjadi suatu ketentuan, menjadi sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan dan ternyatakan tanpa kesamaan dan kekeliruan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memastikan hal itu pada dirinya karena adanya hikmah dan kemaksiat dan kemaslahatan yang Allah khususkan rahasianya dan tidak dikabarkan kepada siapapun. Tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian setelah masuk dan sampai kami akan menyelamatkan dan memilih orang-orang bertakwa terhadap aturan-aturan kami pada kehidupan dunia karena takut terhadap murka kami dan yang keluar dari perintah, takut terhadap murka kami dan mencari ridho kami. Wana wana dzaruz zalimina fiha jithiyya, dan kami membiarkan orang-orang zalim yang keluar dari ketentuan perintah dan larangan kami abadi di dalamnya dalam keadaan berlutut, dan tidak mungkin bagi mereka keluar melampauinya sama sekali. Bahkan mereka berdesakan di dalam sana saling berhimpitan disiksa dengan berbagai siksaan untuk selamanya. Dan bagaimana mereka tidak abadi di neraka? Mereka itu saking terjerumusnya, sesatnya, lalainya, dan keras kepalanya. Wa idza tutla alaihim ayatuna, jika dibacakan ayat-ayat kami yang menunjukkan pengesaan kami dan begitu besarnya kekuasaan kami terhadap manusia dalam menghukum, padahal ayat-ayat itu bayyinatin, yang jelas dan terang kemujizatannya tanpa keraguan dan kebimbangan lagi. Qala alladzina kafaru walilladzina amanu. Qala alladzina kafaru lilladzina amanu. Berkatalah orang-orang kafir setelah mereka tidak mampu menentangnya dan menyerah untuk menghadapinya, sambil tetap bergelayut pada apa yang telah mereka miliki berupa harta, kedudukan, dan kekayaan, dan kekuasaan, dan berbangga diri dengan gitu sama sekali. Dengan begitu, dengan itu semua sambil berkata untuk tujuan mengejek. Lilladzina amanu ayyul fariqaini, kepada orang-orang beriman, manakah di antara kedua golongan, yakni apakah kami orang kaya yang bisa bersenang-senang dan berbagai kesenangan dan memiliki kesediaan semua yang diinginkan dan dimaui, ataukah kamu, wahai orang-orang fakir, lemah dan membutuhkan yang kamu makan pada hari ini? Khairum mako khairum makomah wa khairun nadiya wa ahsanu nadiya. Mereka itu lebih baik tempat tinggalnya, yakni kedudukan dan tempat diamnya di sisi Allah, dan lebih indah tempat pertemuannya, yakni baik dan terpilih daripada kamu di sisi Allah. Pasti Dia tidak memberikan pada kami apa yang telah Dia berikan ini, dan pasti Dia tidak menghalangi dari kamu pemberian yang Dia halangi. Kemudian pada saat mereka berbangga diri dan merasa unggul di atas orang-orang mukmin dengan apa yang mereka miliki dari perhiasan pernik dunia, Allah menjawab mereka dengan mengancam mereka dengan cara yang mematikan dan lebih tajam. Maka Allah berfirman melalui ungkapan, wa kam ahlakna qablahum, dan berapa banyak, yakni betapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka pada masa lalu, mingkornihum mingkornin mingkornin hum ahsanu asasa, kami binasakan dari penduduk umat padahal mereka lebih bagus dan lebih banyak dari orang-orang sombong dan durhaka ini. Perkakasnya ini dari segi harta benda duniawi serta turunnya berupa kedudukan, kekayaan, kesombongan, dan kebanggaan, wariyah, dan lebih baik perhiasannya, yakni pernik dan kekecewaannya. Kemudian ketika mereka tidak dapat diingatkan dengan ayat-ayat ancaman dan tidak pula tersadar dengannya dan untuk mengesahkan al-haq dan memurnikannya dan tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, bahkan mereka keras kepala menyombongkan diri dengan apa yang mereka miliki berupa pernak-pernik yang fana, sehingga mereka pun hancur dan binasa.
Qul, katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, dalam rangka mewakili kami perkataan yang lahir dari kemurnian hikmah. Mangkana, barang siapa yang tenggelam dan terjerumus fid dolalati, dalam kesesatan dan keterwataan dengan kesesatan itu, fal fal yamdud lahu fal yamdud lahur rahman, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang baginya dan mengulurnya waktu. Dan ini perpanjangan waktu yang lama, dan biarlah dia tenggelam dalam kenikmatan yang banyak, yakni kemakmuran yang banyak, hatta idza ra'au ma yu'aduna, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan pada mereka melalui lisan para rasul dan kitab suci, immal adabah, baik adab segar bagi mereka selagi di dunia, misalnya dengan orang-orang Muslim mengalahkan mereka sehingga mengurangi dan menawan mereka, lalu menerapkan jizyah atau atas mereka dalam keadaan terhina tiba-tiba. Fasata'lamuna man huwa syarrum makana wa adhafu wa adhafu junda. Maka mereka akan mengetahui ketika itu dengan senyatanya dan sebenarnya siapa yang lebih jelek kedudukannya dan posisinya di sisi Allah, dan lebih rendah bala tentaranya atau lebih sedikit para pendukung dan pembantunya. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan setelah orang-orang kafir menjadi bencana bagi mereka dan hasil kekayaan mereka menjadi hukuman bagi mereka, akan ditambahkan oleh Allah yang Maha Pemberi petunjuk pada para hambanya yang beriman, mereka yang telah mendapatkan petunjuk kepada ketenangan, makrifat dan tauhidnya, sebenarnya petunjuk, yakni hidayah dan tuntunan yang abadi, azali dan kekal, sebagai ganti untuk kekurangan mereka dalam hal perhiasan duniawi yang fana dan kesenangan-kesenangan yang sirna dan lenyap. Wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun uqba. Dan amal kebajikan yang kekal yang dapat mendekatkan pada Allah serta yang dapat memunculkan berbagai anugerah dan pahala adalah lebih baik di sisi Tuhanmu, wahai Rasul yang paling sempurna, pahalanya yakni imbalan dan faedahnya, dan lebih baik lagi kesudahannya, yakni akhir dari tempat dan tempat kembalinya, karena tempat kembali untuk harta benda dan kekayaan adalah kerugian dan penyesalan, sedangkan tempat kembali untuk amal ibadah adalah surga dan ampunan. Sadaqallahul azim, asadaqa rasulul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ayat ke-70. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.